Om Swastiastu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian serta contoh moderasi agama. Kata moderasi mempunyai kaitan dengan beberapa istilah. Menurut bahasa Inggris, kata moderasi berasal dari kata moderation yang bermakna sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Juga terdapat kata moderator yang berarti kedua atau off meeting, pelerai, penengah atau off dispute. Kata moderation berasal dari bahasa Latin moderatio yang bermakna kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi berarti penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Kata ini merupakan serapan dari kata moderat yang berarti sikap selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Sedangkan kata moderator berarti orang yang bertindak sebagai pemimpin sidang atau rapat dan diskusi yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pendiskusian masalah. Alat pada mesin yang mengatur atau mengontrol aliran bahan bakar atau sumber tenaga. Selanjutnya, kata moderasi disandingkan dengan kata beragama. Menjadi moderasi beragama, maka istilah tersebut berarti mengarah pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Penggabungan kedua kata itu menunjuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim atau radikalisme. Dan selalu berusaha mencari jalan tengah yang menyatukan dan membersamakan seluruh elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa Indonesia. Moderasi beragama merupakan usaha kreatif yang berfungsi untuk membanggakan atau mengembangkan suatu sikap keberagaman di tengah berbagai desakan ketegangan, seperti klaim kebenaran absolut dan subjektivitas antara interpretasi literal dan penolakan yang arogan atas ajaran agama. Juga antara radikalisme dan sekularisme. Komitmen utama moderasi beragama terhadap toleransi menjadikannya sebagai upaya terbaik untuk berhadapan dengan radikalisme agama yang mengancam kehidupan beragama itu sendiri. Dan pada waktunya, mengimbasi kehidupan persatuan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Keragaman dan keberagaman Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, keragaman dimaknai sebagai kehendak yang maha kuasa. Keragaman merupakan pemberian Tuhan, bukan untuk ditawar melainkan untuk diterima. Atau yang sering disebut taken for granted. Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, serta agama yang paling banyak di dunia. Selain 6 agama yang paling banyak diyakini oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan bahasa, suku, dan aksara daerah serta kepercayaan lokal di Indonesia. Pemahaman atas keragaman yang memungkinkan seorang pemeluk agama akan bisa mengambil jalan tengah atau moderat jika salah satu pilihan kebenaran tafsir yang tersedia tidak memungkinkan dijalankan. Sikap ekstrim biasanya akan terjadi manakala seorang pemeluk agama tidak mengetahui adanya alternatif kebenaran, tafsir lain yang bisa ia tempuh. Dalam konteks inilah, moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai sebuah cara pandang perspektif dalam beragama.
Di Indonesia juga dalam era demokrasi yang serba terbuka, perbedaan pendapat dan kepentingan di antara warga negara yang sangat beragam itu diatur sedemikian rupa, sehingga semua aspirasi dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. Demikian halnya dalam beragama, konstitusi kita menjamin kemerdekaan umat beragama dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, sangat menegaskan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Indonesia bahkan menjadi teladan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia dalam hal keberhasilan mengelola keragaman budaya dan agamanya, serta dianggap mampu dalam hal yang menyandingkan secara selaras cara beragama sekaligus bernegara. Konflik dan gesekan sosial dalam skala kecil memang terkadang terjadi, namun berhasil keluar dari konflik dan kembali pada kesadaran atas pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa besar. Bangsa yang dianugerahi keragaman oleh Sang Pencipta. Dalam keragaman dan keberagaman Indonesia, semangat moderasi beragama merupakan cara untuk mencari titik temu permasalahan ekstrim dalam beragama. Di satu sisi, ada pemeluk agama yang ekstrim mempercayai mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, yang menganggap sesat penafsir selainnya. Kelompok ini biasanya disebut ultra konservatif. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengapa penting moderasi beragama. Pertama, salah satu esensi munculnya agama adalah untuk melindungi martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan berbudi luhur. Itu alasannya mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk menggapai hal tersebut, agama selalu mengajarkan tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi hal yang prioritas. Menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selain itu, yang kedua, ribuan tahun setelah agama-agama ini muncul, manusia semakin beragam dan bertambah jumlahnya. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai belahan pulau. Seiring dengan pesatnya perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Karya-karya ulama terdahulu yang ditulis menggunakan bahasa Arab tidak lagi memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan. Teks-teks agama pun mengalami multi tafsir. Kebenaran menjadi beranak pinak. Sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan. Oleh sebabnya, konflik pun tak terhindarkan. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti itu terjadi di berbagai belahan dunia, tidak saja di Indonesia dan di Asia, melainkan
juga di berbagai belahan dunia lainnya. Konteks ini yang membuktikan pentingnya moderasi agama agar nantinya peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama. Dan yang ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan untuk melestarikan dan menjaga Indonesia. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah mampu mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni ideologi Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, serta budaya. Selanjutnya, contoh moderasi agama, salah satunya yaitu Pancasila merupakan wujud dari moderasi di Indonesia. Mengapa? Karena dengan diaturnya nilai keyakinan agama di sila pertama, dipadukan dengan nilai persatuan di sila ketiga, menjadikan negara Indonesia dapat menghargai satu sama lain antar agama, suku, ras, dan budaya. Apabila tidak adanya ideologi Pancasila di Indonesia, maka perpecahan antara umat akan mudah terjadi. Baik, sekian pemaparan tentang pengertian moderasi beragama serta contoh dari moderasi agama. Terima kasih, saya ucapkan Paramesanti. Om Santi 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 Om.